Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini marilah sama-sama kita lebih mengenal dalam hakikat puasa itu. Karena perintah Allah di dalam Al-Qur'an yang telah dituangkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah sebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, kewajiban berpuasa hendaknya kita pahami secara utuh bahwa di dalam Islam sendiri ada syariat atau penentuan siapakah orang yang dikenai kewajiban untuk melaksanakan puasa. Di dalam fikih disebutkan bahwa puasa diwajibkan kepada 4 kondisi yang ada di tengah-tengah kita. Apabila kita masuk dalam 4 kondisi ini, maka kita dikenai kewajiban untuk melaksanakan bulan suci Ramadan, yaitu melaksanakan puasa Ramadan. Yang pertama, syarat wajibnya adalah beragama Islam atau kita sebut dengan seorang muslim. Ketika dia sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka dia berstatus sebagai seorang muslim. Maka muslim di sini diwajibkan untuk berpuasa. Banyak orang yang beragama Islam atau muslim, tapi tidak semua muslim dikenai kewajiban di dalam berpuasa. Adapun kewajiban muslim yang wajib berpuasa apabila dia memenuhi syarat yang kedua, yaitu mukallaf. Siapa yang disebut dengan mukallaf? Mukallaf itu orang yang telah dikenai beban hukum apabila dia melaksanakan puasa atau perintah Allah, dia mendapatkan pahala. Dan apabila dia meninggalkan larangan Allah, dia juga mendapatkan pahala. Tetapi ketika dia menjalankan apa yang dilarang oleh Allah, maka dia pun mendapatkan dosa atas apa yang dia perbuat. Syarat menjadi mukallaf harus terpenuhi 2 unsur. Yang pertama, harus balik terlebih dahulu. Balik bermakna sudah sampai waktu kewajiban melaksanakan ibadah. Tandanya bagi seorang laki-laki, tanda baliknya telah mimpi basah. Jadi Bapak Ibu ketika memiliki seorang anak laki-laki sudah mimpi basah, maka dia disebut dengan mukallaf yang sudah balik. Kalau melihat ada seorang anak perempuan yang sudah datang masa haidnya, maka dia pun juga disebut dengan baligh atau telah sampai kewajiban hukum terhadapnya. Ada muslim yang dia laki-laki sudah mimpi basah, ada perempuan yang dia juga sudah balik dengan datangnya haid, tetapi dia juga harus mumayyiz, yaitu berakal sehat. Maka tidak diwajibkan bagi seseorang muslim yang sudah balik ketika tidak mumayyiz, tiada kewajiban bagi dirinya.
Oleh karena itu, saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, ketika seorang muslim sudah balik dengan ditandainya dengan adanya tanda sudah balik, sudah mumayyiz, berakal sehat, maknanya mampu berpuasa. Mampu berpuasa dalam arti sehat jasmani dan rohaninya. Dia bisa melaksanakan puasa, tidak sedang bepergian atau musafir, tidak dalam keadaan sakit yang menyulitkan dia berpuasa, ataupun tidak dalam keadaan dia sedang menjalani masa menyusui ataupun mengandung. Kemudian syarat wajib yang terakhir adalah tohirin minal haidi wan nifas, yaitu suci dari haid dan nifas. Bagi seorang wanita yang sudah masuk masa haidnya, yang sudah datang nifasnya, maka hendaknya menghentikan puasanya. Karena pada hakikatnya orang yang dalam keadaan haid maupun dalam keadaan nifas tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, hakikatnya dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah Allah, tidak berpuasa dalam keadaan haid dan nifas. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita terus memperdalam ilmu yang berkaitan tentang puasa sehingga puasa yang kita lakukan lebih bermakna di tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.